Halo semuanya, selamat datang di channel Jerry Gerungan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi apa saja yang perlu dipersiapkan sekolah setelah peserta O2SN terdaftar pada ajang talenta di tahun 2024. Hal ini berdasarkan pengalaman kami di tahun 2023, di mana ada peserta O2SN yang lolos sampai pada tingkat nasional. Oke, jadi yang pertama, pastikan peserta O2SN sudah Bapak Ibu operator daftarkan di portal registrasi ya. Jadi kita bisa melihat di menu ajang talenta seperti yang kita lihat saat ini ya. Tinggal 3 hari batas waktu menuju penutupan pendaftaran ya, yaitu tanggal 30 April tahun 2024. Kemudian pastikan juga setelah daftar Bapak Ibu operator sudah melakukan finalisasi di menu pendaftar ya. Di menu pendaftar dicek lagi ya di bagian O2SN, kemudian klik detail. Ya, ini ya tampilannya sudah tertulis sudah finalisasi. Oke, di sini ada peserta, pembimbing, dan yang didaftarkan oleh operator sekolah. Dan juga sudah ada kode pendaftarannya. Nah, kita lihat lagi detailnya. Nah, di sini jangan lupa untuk mengunduh bukti pendaftaran ya, ini. Silakan diunduh bukti pendaftarannya. Ya, ini tampilan dari bukti pendaftaran ya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu print karena ini akan digunakan pada saat pelaksanaan lomba nanti ya. Baik di tingkat kabupaten kota, provinsi sampai pada tingkat nasional. Nah, selanjutnya kita ke portal registrasi lanjutan ya. Nah, bisa langsung juga klik di bagian sini ya, situs web ajang talenta. Nah, di sini ya login ya, NPSN dan kode registrasi sekolah yang ada di dashboard portal registrasi ya. Nah, oke, selanjutnya di sign in. Nah, maka kita akan masuk di portal registrasi lanjutan. Ya, pastikan data peserta itu sudah ditarik ya. Nah, di menu O2SN pada bagian kabupaten kota, pastikan peserta-peserta yang sudah didaftarkan di portal registrasi ini sudah masuk ya, atau kita sudah menekan sinkron peserta dari portal di atas ini ya. Kita bisa cek semua nama-nama yang sudah masuk ya. Begitu juga dengan pembina atau pelatih. Di menu pembina pelatih, jangan lupa untuk sinkron dari portal ya. Ini ya, ini sudah masuk. Pastikan sudah masuk semua ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencetak beberapa dokumen ya, seperti ID card ya. Di bagian aksi sini ada menu di bagian tengah, cetak ID card. Nah, di sini ada ID card peserta, ID card pembina pelatih, biodata peserta, dan biodata pembina pelatih. Ya, kita mulai dari ID card peserta. Ya, tampilannya seperti ini ya. Untuk ukuran silakan disesuaikan dengan name tag-nya ya, bisa diedit saja. Selanjutnya untuk ID card pembina atau pelatih. Nah, ini ya. Nah, ini belum ada foto ya, jadi kita bisa tempel dengan pas foto yang ada ya. Oke, selanjutnya biodata peserta. Nah, ini di print lagi ya. Nanti kemudian akan ditandatangani oleh peserta tersebut. Kemudian biodata pembina dan pelatih.
Ya, jadi di sini karena memang tidak ada foto yang tidak diupload juga ya, tidak ada menu untuk upload foto pembina, jadi kita tempel secara manual ya. Berarti sudah ada 2 foto pembina. Nah, di sini hanya ada 4 ya yang kita akan print ditambah dengan bukti pendaftaran. Nah, selanjutnya berdasarkan pedoman ya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional di tahun 2024 yang harus dipersiapkan juga oleh sekolah dan peserta O2SN ya. Bisa dibaca di halaman 16 ya, tentang persyaratan peserta, pendamping, dan ketua kontingen ya. Ini kita bisa baca persyaratan peserta kontingen ya, mulai dari A ya, berkewarganegaraan Indonesia ya, WNI, juara terbaik dalam setiap tingkat perlombaan pertandingan yang diikuti sesuai dengan cabang olahraga, dibuktikan dengan hasil seleksi dan surat keputusan SK dari pejabat yang berwenang dari setiap tingkatan lomba pertandingan ya. Nanti akan dikeluarkan SK dari dinas masing-masing ya, mulai dari dinas kabupaten kota ya, jika dia menang di perlombaan tingkat kabupaten kota, baru juga ada SK dari provinsi ya. Nah, ini sudah pasti ya, terdaftar sebagai peserta didik SMP ya. Ini ya pendaftaran peserta ya, itu kalau SMP kelas 7 dan 8 ya, memiliki NISN ya atau NISM untuk MIS ya. Nah, ini bukan peraih juara 1-2 pada O2SN ya di tahun sebelumnya untuk tingkat nasional. Selanjutnya ini bukan peraih juara 1-2-3 di Popnas ya, Pospenas ya, Kejurnas ya, dan kejuaraan internasional. Juga bukan binaan dari pusat pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar ya, PPLP, PPLPD, PPOP, SKO. Nah, selanjutnya ini ada berkas berkelakuan baik dan tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang dan minuman keras yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah ya. Nah, selanjutnya hanya mengikuti 1 cabang olahraga. Juga harus ada BPJS ya. Selanjutnya sehat jasmani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter ya, itu harus dibuatkan surat keterangan dari dokter ya, atau dari puskesmas juga bisa. Kemudian wajib menjaga sportivitas, fair play ya, dan wajib mendaftar daring ya melalui website, itu sudah ya. Oke. Ini untuk pendamping ya. Di sini ada pembiayaan transportasi pergi pulang ya, dibiayai daerah masing-masing ya. Ini merupakan pelatih klub olahraga SMP ya, ini sudah harus dipahami ya. Nah, untuk pembimbing atau pelatih itu harus memiliki SK juga yang dikeluarkan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pelatih klub olahraga di sekolah atau kegiatan ekskul yang bersangkutan ya, pelatih peserta didik yang bersangkutan. Ini diutamakan memiliki lisensi atau sertifikat kepelatihan ya, cabang olahraga terkait, menguasai dan memahami ya ilmu kepelatihan dan peraturan cabang olahraga yang diperlombakan. Harus ada juga surat ya, sehat jasmani dibuktikan ya dari dokter ya. Ini tertanggal maksimal 7 hari sebelum pelaksanaan O2SN. Kemudian memiliki tanggung jawab dan dedikasi untuk selalu mendampingi peserta selama kegiatan. Berdasarkan pengalaman juga ya di tahun sebelumnya, bahwa sekolah juga atau peserta juga mempersiapkan beberapa berkas ya. Kalau kita melihat di website O2SN di tahun 2023 itu ada beberapa SK atau surat ya yang diperlukan ya
Nah, itu contoh ada surat pernyataan ketentuan komitmen atlet. Nah, ini contohnya ya. Surat pernyataan ketentuan komitmen O2SN ya. Jadi ada meterai yang akan ditandatangani oleh ketua kontingen dan nantinya atlet ya. Selanjutnya ada juga format surat keterangan dari kepala sekolah. Ini ya. Nah, surat keterangan yang menerangkan bahwa peserta didik tersebut ya mengikuti cabang olahraga O2SN ini ya. Nah, ini nanti ada tanda tangan di atas materai juga ya untuk kepala sekolah. Juga persiapkan raport ya peserta ya. Namun ini di tahun 2023 ya. Berkas-berkas yang diminta ya. Untuk di tahun 2024 tidak ada lagi di pedoman. Jadi kita menunggu saja update informasi yang ada di website Puspresnas ya. Nah, ini berkas-berkas yang lengkap ya, mulai dari surat keterangan kepala sekolah yang sudah di-scan jadi PDF ya, biodata atlet, biodata pendamping atlet ya, kemudian ada bukti pendaftaran, ini surat keterangan berbadan sehat. Nah, ini juga ada ijazah, ternyata ada ijazah SD dari peserta, raport ya, raport siswa, kemudian ada akte kelahiran juga diperlukan, pas foto. Nah, ini ya KIS ya atau BPJS ya, hanya itu ya. Ya, nah itu untuk pemberkasan di tahun 2023. Jadi untuk di tahun 2024 karena baru akan dimulai ya, kita mengikuti saja informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya. Apa-apa saja berkas yang diperlukan ya. Ya, yang terakhir adalah persiapan dari peserta itu masing-masing ya. Ya, jadi nanti ada 2 tahap pendaftaran ya daring, yaitu tahap pertama itu yang sudah kita lakukan ya. Pendaftaran tahap 1 bagi peserta yang mewakili sekolah untuk mengikuti seleksi tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Nanti untuk pendaftaran daring di tahap 2 itu ya, untuk peserta yang lolos di tingkat provinsi dan ditetapkan sebagai perwakilan provinsi ke tingkat nasional melalui surat keputusan atau SK penetapan kontingen O2SN SMP tingkat nasional yang ditandatangani oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi atau BPMP. Oke. Selanjutnya nanti untuk jadwal ya, kalau tidak ada perubahan ya, setelah penutupan pendaftaran di tanggal 30 April tahun 2024 ya, dilanjutkan dengan seleksi O2SN tingkat kecamatan jika ada ya. Kalau di daerah kami tidak ada ya seleksi tingkat kecamatan, itu antara 1 April sampai 31 Mei. Yang ada di tingkat kabupaten kota ya, ini nanti 1 bulan lagi ya, dimulai dari 1 Mei sampai 15 Juni 2024 ya. Jadi untuk penempatan tanggalnya tergantung dari Dinas Pendidikan di daerah masing-masing. Nah, nanti untuk seleksi O2SN tingkat provinsi 1 Juni sampai 10 Juli 2024. Dan nanti akan dilanjutkan ke pendaftaran daring tahap kedua untuk pelaksanaan O2SN tingkat nasional ya. Diperkirakan di bulan Agustus. Seperti itu ya. Jadi silakan menunggu saja informasi-informasi baik yang ada di website Puspresnas ini ya, maupun dari Dinas Pendidikan masing-masing daerah. Oke, demikian dulu pembahasan dari saya tentang apa saja yang perlu dipersiapkan sekolah
setelah peserta O2SN terdaftar di Ajang Talenta di tahun 2024. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini, agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.